Kurita mama dati butue Dikurade dibaye Dibaye dibayo Kurai kite yo dibaye Oh abayi oh yanda mabaya Papua adalah salah satu tanah terkaya di dunia. Emas, tembaga, hutan hujan purba, cadangan energi, biodiversitas luar biasa, dan jutaan hektar sumber daya alam bernilai strategis terkandung di dalamnya. Namun di balik kekayaan itu, lahir paradoks brutal. Di tanah yang begitu kaya, banyak masyarakat adat justru terus berjuang mempertahankan tanah mereka sendiri. Bukan karena Papua miskin, bukan karena tanah ini tidak bernilai, tetapi karena ketika sebuah wilayah memiliki nilai ekonomi yang terlalu besar, tanah itu perlahan berhenti dipandang sekedar sebagai rumah, tapi mulai diposisikan sebagai aset strategis, komoditas, serta pusat perebutan kepentingan berskala besar. Dan mungkin inilah ironi terbesar Papua modern, bahwa di salah satu wilayah terkaya di Indonesia, pertanyaan utamanya bukan lagi seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi siapa yang benar-benar mengendalikan, memanfaatkan, dan menikmati kekayaan tersebut. Selama puluhan tahun, kita tahu Papua tidak pernah sekedar menjadi wilayah geografis biasa. Papua menempati posisi yang sangat penting dalam peta ekonomi, politik, dan lingkungan Indonesia. Di bawah tanahnya tersimpan salah satu cadangan mineral terbesar di dunia. Hutannya menjadi bagian penting dari stabilitas ekologis global, lahannya luas dan strategis. Potensi agrikultur, energi, dan sumber daya alam yang begitu besar sehingga Papua terus berada di pusat berbagai agenda pembangunan nasional. Dalam banyak kebijakan resmi, Papua diposisikan sebagai wilayah masa depan, wilayah pertumbuhan, wilayah investasi, wilayah strategis yang dianggap dapat menopang ketahanan ekonomi dan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Dari sudut pandang negara, pendekatan ini terdengar sangat logis. Negara membutuhkan pertumbuhan, negara membutuhkan investasi, negara membutuhkan ketahanan pangan, negara membutuhkan stabilitas, dan wilayah dengan sumber daya besar seperti Papua dianggap sebagai bagian penting dari strategi tersebut. Namun, perlu diingat, sejarah global akan terus berulang, bahwa sejarah global menunjukkan satu kenyataan penting. Ketika tanah menjadi terlalu bernilai, pertanyaan tentang pembangunan tidak pernah berhenti pada pertumbuhan semata. Ia selalu berkembang menjadi pertanyaan tentang distribusi kekuasaan. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang menentukan arah pembangunan? Siapa yang memperoleh manfaat terbesar? Dan siapa yang harus menanggung biaya sosial, budaya, dan ekologi terbesar? Di Papua, pertanyaan ini menjadi jauh lebih kompleks karena pembangunan berskala besar tidak terjadi di ruang kosong. Ia terjadi di atas tanah adat, di atas hutan tradisional, di atas ruang hidup masyarakat lokal yang telah menjaga wilayah tersebut selama ratusan tahun. Bagi banyak masyarakat adat Papua, tanah bukan sekedar properti ekonomi. Tanah adalah identitas, tanah adalah sejarah, tanah adalah budaya, tanah adalah ruang spiritual, tanah adalah sumber pangan, tanah adalah warisan leluhur, dan tanah adalah fondasi utama keberlangsungan hidup komunitas. Karena itu, ketika tanah berubah fungsi dalam skala besar, yang terancam bukan hanya kepemilikan administratif, yang ikut terguncang adalah sistem kehidupan itu sendiri. Inilah sebabnya isu Papua tidak bisa hanya dibaca sebagai lensa pembangunan ekonomi biasa. Papua adalah tentang benturan antara modernisasi dan hak adat, tentang benturan antara investasi dan identitas, tentang benturan antara kepentingan nasional dan keberlangsungan masyarakat lokal, tentang benturan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Dalam 2 dekade terakhir, berbagai proyek strategis skala besar telah mempercepat perubahan tersebut. Salah satu contoh paling menonjol adalah di Merauke, wilayah Papua Selatan yang menjadi pusat berbagai proyek seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate, Food Estate Nasional, ekspansi agribisnis, serta pengembangan kawasan pangan strategis. Dalam narasi resmi, proyek-proyek ini diposisikan sebagai bagian dari solusi untuk nasional. Indonesia membutuhkan lumbung pangan baru, Indonesia membutuhkan investasi besar, Indonesia membutuhkan modernisasi sektor pangan dan energi, dan Merauke dianggap memiliki kapasitas geografis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Di atas kertas, ini terdengar seperti perencanaan nasional yang bagus, namun realitas di lapangan seringkali jauh lebih rumit dan jauh berbeda. Berbagai laporan dari peneliti, organisasi lingkungan, akademisi, dan kelompok hak asasi manusia menyoroti berbagai kekhawatiran serius terhadap skala proyek besar di Papua ini.
Deforestasi luas, perubahan bentang alam, potensi hilangnya biodiversitas, ancaman terhadap sumber pangan tradisional, tekanan terhadap hak ulayat, pergeseran sosial budaya, dan paling krusial, kekhawatiran bahwa masyarakat adat dapat menanggung dampak terbesar dari perubahan struktural tersebut tanpa distribusi manfaat yang setara. Disinilah paradoks pembangunan Papua menjadi semakin jelas. Ketika negara berbicara tentang kemajuan, ketika investasi berbicara tentang pertumbuhan, ketika proyek besar berbicara tentang masa depan, belum tentu masyarakat lokal otomatis menjadi penerima manfaat utama. Karena pembangunan besar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, ia juga menghasilkan redistribusi kontrol atas tanah, kontrol atas sumber daya, kontrol atas ruang hidup, dan ketika kontrol berpindah, resiko terbesar seringkali jatuh kepada mereka yang paling dekat dengan tanah tersebut. Papua kemudian menjadi contoh nyata dari dilema resource curse atau kutukan sumber daya. Sebuah konsep ketika wilayah yang sangat kaya justru menghadapi tekanan politik, sosial, ekonomi, dan ekologis yang lebih besar akibat besarnya kepentingan terhadap kekayaan tersebut. Semakin kaya wilayahnya, semakin tinggi nilainya, dan semakin besar pula tarik-menarik kekuasaan yang terjadi. Dan ketika tarik-menarik itu membesar, masyarakat lokal seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dan terdampak. Bukan selalu karena pembangunan itu sendiri yang salah, tetapi karena distribusi manfaat, perlindungan sosial, dan keseimbangan kekuasaan seringkali tidak berjalan setara. Inilah bentuk eksploitasi modern yang paling kompleks. Ia tidak selalu hadir melalui penjajahan klasik, ia tidak selalu datang melalui perampasan terang-terangan, tetapi dapat hadir melalui kebijakan legal, industrialisasi resmi, investasi strategis, dan pembangunan besar yang sah secara struktural, namun tetap menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan. Papua adalah refleksi besar tentang bagaimana negara modern diuji ketika berhadapan dengan wilayah kaya sumber daya yang juga memiliki struktur sosial budaya yang sangat kuat. Apakah pembangunan benar-benar inklusif? Apakah investasi benar-benar menghadirkan kesejahteraan secara kolektif? Apakah masyarakat adat benar-benar dilibatkan? Ataukah mereka sekedar menjadi pihak yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditentukan oleh kekuatan yang jauh lebih besar? Ketika hutan adat menyusut, ketika tanah leluhur berubah fungsi, ketika industrialisasi bergerak lebih cepat daripada perlindungan sosial, yang dipertaruhkan bukan sekedar ekonomi. Yang dipertaruhkan adalah identitas, budaya, ekologi, keberlangsungan generasi, dan masa depan masyarakat lokal itu sendiri. Papua modern hari ini berada di persimpangan yang sangat besar. Di satu sisi, pembangunan nasional dianggap penting untuk pertumbuhan dan stabilitas. Namun di sisi lain, perlindungan masyarakat adat, lingkungan, dan keadilan distribusi menjadi tantangan fundamental. Ketika dua kekuatan besar ini terus bertabrakan, Papua menjadi ujian nasional yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar proyek ekonomi. Papua menguji apakah sebuah bangsa mampu membangun tanpa meminggirkan, apakah negara mampu bertumbuh tanpa menciptakan luka struktural yang baru, apakah kekayaan alam dapat benar-benar menjadi berkah yang kolektif, ataukah justru terus melahirkan paradoks di mana wilayah kaya tetap menjadi ruang pertarungan kepentingan yang kompleks. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar Papua bukanlah apakah wilayah ini harus berkembang, tapi dibangun untuk siapa? Karena jika pembangunan datang lebih cepat daripada keadilan, jika pertumbuhan datang lebih besar daripada perlindungan, jika investasi datang lebih agresif daripada distribusi manfaat, maka kekayaan tidak otomatis berarti kesejahteraan, dan pembangunan tidak otomatis berarti keadilan. Papua bukan sekedar tanah kaya, Papua adalah cermin besar Indonesia modern, cermin tentang bagaimana kekayaan dikelola, cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja, cermin tentang bagaimana masyarakat adat diposisikan, cermin tentang apakah pembangunan benar-benar berpihak pada semua. Karena sejarah telah berulang kali menunjukkan satu hal, ketika sebuah tanah menjadi terlalu bernilai, yang paling sering dipertaruhkan bukan hanya sumber dayanya, tapi manusia yang hidup di atasnya. Aneh memang, tapi inilah eksploitasi tanah Papua.